Assalamualaikum, Sampurasun. Apa kabar sadaya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Banyak duit, banyak rezeki. Amin. Ya sahabat semua, lama tidak bincang-bincang tentang virus kebaikan. Rasanya kepengen juga nih hari ini kita bikin ya. Tidak terasa sahabat semua, Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, seminggu yang lalu sudah melampaui 100 hari kerja. Tentu ada harapan, ada juga kritik. Wajar karena itu bagian dari check and recheck. Kalau dalam istilah agama saling menasihati, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, sahabat-sahabat semua, terkait dengan 100 hari kinerja beberapa kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota, kemarin ada polling yang diadakan kalau tidak salah Indobarometer Profesor Burhanuddin Muhtadi. Kita tentu tahu bahwa Indobarometer termasuk lembaga survei yang kredibel sampai sejauh ini ya. Nah, di antara sekian kepala daerah atau gubernur yang disurvei, Kang Deddy itu rankingnya paling tinggi loh ya. Nah, dari sisi kinerja gubernur, Kang Deddy Mulyadi itu paling memuaskan, mencapai 91% kalau tidak salah. Dan yang paling hebat, sahabat semua, meskipun anggaran promosinya hanya 3 miliar kalau tidak salah ya, informasinya begitu, ternyata hampir semua program terobosan Deddy Mulyadi itu rata-rata di atas 85% masyarakat Jawa Barat mengetahui. Jadi semua warga Jawa Barat, dari mulai perpisahan, dari mulai studi tour, pajak berkendaraan yang diputihkan, sampai terkini jam malam diberlakukan untuk para pelajar dan remaja, semua warga Jabar 85% mengetahui. Keren kan? Nah, ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Rendah kos tapi tujuannya nyampe, dan harus kita dukung. Nah, sahabat semua, dari terobosan-terobosan Kang Deddy ini, kenapa warga Jawa Barat khususnya semua rata-rata senang? Dari mulai program yang banyak tadi, dari mulai kali bersih, studi tour, larangan wisuda anak-anak SMA ke bawah, pajak dihapuskan. Kenapa semua didukung? Karena masyarakat kita sudah jenuh dengan rutinitas yang begitu-begitu saja, efek sampingnya kecil, tidak terasa. Jadi cinta atau senangnya aksi yang dilakukan gubernur yang terlahir atau dirasakan oleh warganya atau rakyat Indonesia hari ini, karena Kang Deddy Mulyadi bekerja dengan out of the box. Dia bekerja di luar rutinitas. Nah, kita semua sudah jenuh dengan rutinitas birokrasi yang begini, yang begitu. Tapi hasilnya
nol besar. Nah, inilah yang menyebabkan cintanya warga terhadap apapun program Kang Deddy. Termasuk yang terakhir adalah jam malam. Jam malam ini penting menurut saya. Kenapa? Karena memang remaja kita sudah sampai pada tahap perilaku yang mengkhawatirkan, dari mulai pergaulan bebas, narkoba, tawuran, dan lain-lain. Nah, Kang Deddy melihat ini bahwa akan ada lost generation atau lost generation ketika ini dibiarkan terus-menerus. Tidak ada langkah-langkah konkret. Kenapa? Karena remaja kita dininak-bubukan dengan teknologi. Tidak mau belajar, tidak mau mengingat, tidak mau beraktivitas yang produktif, maunya main game dan lain-lain. Betul juga. Nah, kita tidak menyadari, termasuk kita orang tua mungkin yang penting anaknya anteng, padahal ini sesungguhnya racun. Nah, sahabat semua, Kang Deddy adalah contoh pemimpin yang harus kita tularkan virusnya. Sehingga hari ini semua pemimpin dituntut oleh warganya untuk bisa satset seperti Kang Deddy Mulyadi. Jawa Timur, DKI yang biasanya menonjol dari sisi pemberitaan dan lain-lain, hari ini kalah gaung dengan Jawa Barat. Jadi wajar kalau hari ini Deddy Mulyadi punya slogan Jabar Istimewa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi virus kebaikan. Dan kita, maaf ya, kita harus juga ikut andil dalam hal virus kebaikan. Yang baik harus kita tularkan. Kalau kurang kita koreksi, kita tambahi. Tapi jangan memfitnah, membusukkan dari dalam, karena ini tidak baik. Kecuali ada sebagian kita memang berperilaku anasir atau jadi agen-agen gak jelas. Kalau kita sebagai orang yang memiliki kecintaan, memiliki cita-cita masa depan, pasti senang dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.